Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapri Damayanti dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan Ekonomi, Fakultas Manajemen, kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah, yaitu ada makna tentang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau disebut dengan MKCHM. Pada dasarnya merupakan suatu musad ideologi bermuhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, faham Muhammadiyah, dan misi Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Di antaranya yaitu ada 5. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua yaitu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup yaitu Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, B. As-Sunnah Rasul, yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan kepada Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran dan sesuai pikiran ajaran Islam. Lalu yang keempat yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. B. Akhlak, yaitu nilai-nilai akhlak yang mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. C. Ibadah, yaitu ibadah yang dituntut oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. D. Muamalah dunyawiyah, yaitu pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sini saya akan membaca dan menjelaskan surat Al-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, yang artinya yaitu dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kandungan surat Al-Zariyat, yaitu di dalam surat Al-Zariyat ayat 56 berbicara tentang tujuan penciptaan jin dan manusia. Di dalam surat Al-Zariyat ayat 56 dijelaskan jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk beribadah kepadanya, sebab keduanya telah diberi kemampuan berpikir dan keinginan. Dengan berbekal kemampuan tersebut, jin dan manusia dituntut untuk beribadah secara total. Terlebih lagi manusia yang didaulat sebagai manusia yang terbaik dan penciptanya, karena dibekali akal dan pikiran. Dalam hal ini, ibadah yang dijalankan bukan hanya sebatas ritual semata. Ibadah ini mencakup beragam aspek. Manusia dibebankan untuk menjalankan ibadah dengan ikhlas dan tulus. Surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, yaitu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah kepadanya. Padahal kami telah senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 30. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan manusia yang kedudukannya sebagai khalifah yang mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki manusia sebagai khalifah di bumi. 3. Malaikat sebelum mengetahui secara pasti apa yang diperbuat manusia setelah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala terwujud, malaikat khawatir bahwa manusia nantinya akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah antar sesamanya. Yang keempat, malaikat mengajukan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penciptaan manusia, padahal mereka selalu bertasbih dan bertahmid dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kekhawatiran malaikat atas penciptaan manusia sebagai khalifah menjadi hilang setelah mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Sekian penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah. Mohon maaf bila masih ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.